اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة وبهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذا الفخر علي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب عنده أفضل الدين ودهر داهر. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وجل بفضله وبعلمه بالدارين آمين. آداب الاستعداد. Adab-adab persiapan sholat. At-tahayyur artinya bersiap-siap. Isa'il sholawati untuk melaksanakan seluruh sholat. Yang bagi antas ta'idda di sholati zuhri qabla zawali qadqadimu kaidulaka. Yang bagi seyogyanya seharusnya yutlabu artinya dituntut antas ta'idda bahwa engkau mempersiapkan diri di sholati zuhri untuk melaksanakan sholat zuhur qabla zawali sebelum tergelincirnya matahari. Qadqadimu kaidulaka sebelum kita melakukan sholat zuhur maka dahulukanlah tidur siang. Qailulah itu tidur. An-naumu fi nisfin nahari yaitu tidur pada pertengahan hari, hari bentek. Nah itu tidak tidur dulu sebelum kita zuhur tuh. Apa itu tengah hari bentek itu bahasa? Bolong. Sudah yang paham dah. Kalau ada yang paham dah sudah. Kayak tengah hari bentek aja. Nanti sebelum kita sholat zuhur
Dan qailulah dulu tuh istilahnya qailulah namanya, yaitu tidur pada pertengahan hari. Wahia sunnatun, dan qailulah itu hukumnya sunnah. Fi ghairi yaumil jum'ati, pada selain hari Jumat. Kalau hari Jumat ada qailulah, kalau Jumat qailulah 14 atau 2. Jadi saya hari Jumat kalau mau qailulah. Jadi qailulah itu kurang lebih tidurnya jam 11:30 gitu, 11:30 sampai jam 12 kurang 5. Ini lama namanya qailulah itu pada lama. Qailulah ini qailulah enak kan, bukan jam 3. Itu bukan qailulah, namanya pules. Bahan takir bahan. Saya maghrib tuh kata Alif, saya maghrib. Ternyata qailulah bangunnya saya maghrib. Ingka nalaka kiamut kilaini. Qailulah itu hukumnya sunnah jika kamu punya niatan bangun pada malam hari. Nah itu hukumnya sunnah. Kalau kita punya niat bangun pada malam hari, artinya kita main sholat tahajud, maka kita sunnah untuk melaksanakan qailulah. Jadi sunnahnya buat orang yang punya niatan bangun. Ya kalau yang malam pulas terus, ya, ada hukum sunnahnya qailulah mah. Jadi yang tidur malam tidur 14, qailulahnya mana? Belum. Lagi dikit-dikit cicil tadi ya, cicil dah. Latihan qailulah, ya latihan. Hari ini 12-an sejam, besok 12-an sejam. Qailulah latihan. Salat tahajud, ya, artinya bangun malam itu yaitu melaksanakan salat tahajud. Wahya salatu tatawu'i fil laili ba'da naumi. Jadi maksud salat tahajud itu adalah salat sunnah fil laili, pada malam hari, ba'da naumi, setelah tidur. Itu namanya salat tahajud. Tahajud itu dilakukan setelah tidur. Meskipun tidurnya sejenak gitu, tidur ayam, manggut, pulas sedikit dan sampai manggut, nah itu udah tidur namanya itu. Nah, kita bangun tuh sholat apa kita, sholat sunnah atau sholat isya, nah itu sholat isya kita yang kita lakukan setelah kita tidur itu nilainya tahajud. Wala hadda li'adadi rakaatihi, dan tidak ada batasan jumlah rakaatnya salat tahajud. Nggak ada batasan. Jadi nggak usah ditanya salat tahajud berapa rakaat sih paling banyak, kagak ada. Itu mau salat 1000 rakaat itu nggak masalah, yang penting kuat. Ya paling sedikit kan 2 rakaat salat sunnah. Kalau sedikitnya ada 2 rakaat. Cuma kalau ditanya paling banyaknya, wala hadda li'adadi rakaatihi, tidak ada batasan bilangan rakaatnya salat tahajud. Mau berapa rakaat pun semampu kita kerjain. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Dzar, kepada sahabat Abi Dzar, as-salatu khairul mawdu'in. Salat itu adalah sebaik-baiknya ketetapan Allah yang Allah tetapkan bagi para hambanya. Khairul mawdu'in istaktharo atau aqalla, baik jumlah rakaat kita kerjakan itu banyak atau aqalla atau sedikit. Mau banyak ya mau sedikitnya, salat itu udah terbaik ketetapan Allah kepada hambanya. Amalan paling bagus ya sholat. Mau kita kerjakan banyak ataupun sedikit, nah itu bilangan rakaat nggak jadi masalah. Cuma kalau kita udah kerjain, itu udah menjadi suatu ketetapan yang bagus dari Allah. Makanya sholat tahajud itu punya makom sendiri ya, makom tahajud namanya. Makom tahajud. Orang kalau udah duduk di makom tahajud, nggak enak ya. Susah sebenarnya,
praktekin makom tahajud agak susah kalau kita nggak biasa deh. Kalau nggak biasa gitu nggak bisa bangun. Cuma kalau udah terbiasa tidur sedikit juga pasti bangun dah, pasti itu. Udah terbiasa bangun jam 3 pasti bangun jam 3 pasti. Cuma jangan bangun jam 3 terus kamar dikencing tidur lagi. Biasa. Allah Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Ai as-salatu afdalu syai'in mawdu'in ay masyru'in minal mandubati. Artinya bahwa sholat tahajud itu adalah sholat yang paling utama, ya. Sholat yang paling utama yang disyariatkan minal mandubati daripada sholat-sholat sunnah yang lain. Nanti yang paling afdal, yang paling utama itu sholat tahajud dibanding sholat sunnah yang lain. Aw saharin bi fathil ha'i ay arokin fil khairi. Tadi itu salat sunnah qailah itu hukumnya sunnah. Pertama kalau kita ada niatan buat bangun malam. Aw saharin atau kita niat mau begadang fil khairi di dalam mengerjakan kebaikan. Begadang cuma niatnya mengerjakan kebaikan. Minat zikri, misalkan kita mau niat zikir, nah itu kita sholat sunnah kita melakukan qailah dulu tidur siang. Karena kita punya niatan mau begadang, nah saya mau zikiran ya, mau hatamin, mau takain, tahlil misalkan. Nah itu sunnah kita qailah. Oh mutola'atil kutubi, atau kita niat begadang pengen mutola'ah kitab, baca-baca kitab. Biha itu laulam tanam lam tashtagil bi khairi. Dengan sekiranya kalau kamu tidak tidur siang, maka kamu tidak bisa sibuk melakukan kebaikan. Jadi salat sunnah qailah itu bisa menjadi hukum sunnah kalau memang kita punya niatan ingin begadang tuh, begadang karena untuk melakukan hal-hal yang baik, hal yang bagus. Entah itu zikiran atau kita mutola'ah kitab. Kalau sekiranya kita tidak tidur siang, kita nggak bisa terjadi begitu. Nah, gitu. Jadi tidur siang itu bisa membantu kita untuk ibadah malam. Maksudnya begitu. Dengan tidur siang itu qailah, kita berharap kita bisa kuat melek malam untuk melakukan zikiran atau mutola'ah kitab atau hal-hal yang lain yang masuk dalam kategori kebaikan. Fa inna fiha ay al-qailulati, karena sesungguhnya di dalam salat sunnah qailah ma'unatun ala qiyamil laili, itu ada bantuan pertolongan ala qiyamil laili untuk melaksanakan qiyamul lail. Dengan qailah ini kita bisa bangun malam. Kalau kita enggak qailah, kalau kita enggak tidur siang, kepulusan 14 sampai subuh. Kalau tidur siang kita bisa malam. Kama anna fi sahuri ma'unatun ala siyamin nahari, sebagaimana di dalam sahur ma'unatun ala siyamin nahari itu menjadi bantuan pertolongan ala siyamin nahari untuk melakukan puasa di tengah hari. Nah, itu qailah itu kedudukannya sama kayak sahur. Kita sahur sebelum kita puasa itu supaya kita mampu melaksanakan puasa itu. Dengan kita sahur kita kuat gitu, nahan makan dan minum seharian. Nah, ini sama halnya kayak qailah. Dengan melakukan qailah kita bisa bangun tengah malam. Atau mungkin kita begadang full tengah malam dengan melakukan kebaikan, bukan nonton bola, bukan. Kalau nonton bola nggak ada judulnya, langsung nggak ada. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ista'inu bil qailulati,
ala qiyamil lail ista'inu, meminta bantuanlah kamu, artinya jadikanlah bantuan bagi kamu bil qailulati, dengan melakukan qailulah ala qiyamil laili, untuk melaksanakan atau melakukan qiyamul lail, wa bisahuri ala siyamin nahari, dan meminta bantuanlah kamu dengan sahur ala siyamin nahari, untuk melaksanakan puasa siang hari, wa bitamri wa zabibi, dan dengan kurma dan kismis, ala bardis syitari, memohon bantuanlah kamu dengan kurma dan kismis ala bardis syitari, atas dinginnya pada musim dingin. Nanti kalau kita makan kurma sama zabib, badan kita jadi lumayan hangat begitu, karena kan di daerah namanya Mekah sana kalau lagi musim dingin itu dinginnya dingin banget itu, dinginnya dingin banget, enggak ini sih, enggak hujan, panas, cuma kalau lagi dingin itu berasa banget dinginnya. Kita pakai baju 2 lapis masih berasa kalah itu, dinginnya bukan main, gigil kita. Nah ini obatnya makan kurma sama kismis biar tidak merasakan terlalu dingin. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyamin bin nahari. Dan qailulah tidur siang min ghairi qiyamin bil laili, tanpa kita melakukan qiyamul lail. Qailulah sih, cuma kita malamnya qiyamul lail. Kasahuri min ghairi siyamin nahari, itu seumpama kita sahur tapi kita puasa di siang hari. Ya, gimana? Kalau kita ada manfaatnya, qailulah kita juga ada manfaatnya. Kasahuri wa fi ba'di musahih kata sahuri. Sahur pada sebagian naskah itu lafaznya kata sahur, bukan sahur, tapi kata sahuri sama aja. Jadi sayang kalau kita qailulah asal bisa kita bangun malam. Jangan kita qailulah cuma nggak bangun malam, itu seperti halnya sahur tapi kita nggak puasa. Cuma ngabisin semua jengkol doang puasa lu, siangnya udah puasa. Sayang kan. Faidah kita disebut yang kofi, yang dikasih kofi dengan mengkasarkan huruf kof. Faidah kita apabila kamu telah tidur siang, namta, kamu sudah tidur di waktu zohirati, pada waktu zuhur. Fajtahid an tastayqiza ay tantabiha qabla zawali, maka berusahalah kamu supaya kamu bisa bangun qabla zawali, sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum masuk waktu zuhur. Biqadril istidadi, dengan seukuran kamu bisa bersiap-siap disolati, untuk melaksanakan salat. Namanya tidur siang itu gak lama, qailulah itu gak lama ya. Banyak setengah jam gitu, setengah jam qailulah. Nah itu kita bangun sebelum masuk waktu zuhur. Misalkan zuhur jam 12 kurang 10, ya palingnya kita jam 11.20 atau jam 11 berapa dah. Nah itu kita boleh qailulah tuh jam 11 berapa. Atau kalau kita mau tidur jam 11 kita tidur misalnya, ntar jam setengah 12 atau jam setengah 12 atau 10 menit dah, dikasih plus tuh 10 menit. Nah bangunlah kita. Nah itu kita persiapkan diri untuk melaksanakan sholat zuhur, siap-siap kita.
sebelum azan, sebelum masuk zuhur. Lima dzakarahu musannifu biqaulihi, dengan penjelasan yang telah musannif sebutkan, biqaulihi dengan ucapannya, wa tatawaddo, dan kau berwudu, wa tahdurul masjid, dan kau hadir di masjid. Nah, ini kita bangun setelah kita qailulah, kita bangun sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, supaya kita bisa siap-siap untuk melaksanakan salat dengan berwudu dan kita hadir di masjid. Ai qabla dukhulil waqti sholati, artinya sebelum masuk waktu salat. Jadi hadirnya kita sebelum masuk waktu salat. Fa inna dzalika min fadhailil a'mali, karena sesungguhnya perbuatan yang demikian min fadhailil a'mali adalah amal yang paling utama. Amal yang paling utama. Wa lam tanam wa lam tastaqil bil kasbi, meskipun engkau tidak tidur, tidak qailulah, wa lam tastaqil bil kasbi, dan engkau tidak sibuk dengan usaha, tetap itu menjadi amal yang utama tuh kalau mau kita kerjakan. Washtaghalta bis sholati wa dzikri, dan kamu menyibukkan diri dengan melakukan salat dan zikir. Bahwa afdhalu awqatin nahari, maka sesungguhnya yang demikian itu tuh, kita datang ke masjid sebelum masuk waktu zuhur, kemudian kita menunggu waktu zuhur masuk ke di masjid, kita sibukkan diri dengan zikir. Itu afdhalu awqatin nahari, paling utamanya waktu pada siang hari. Kenapa? Li'annahu waktu ghaflatin nasi 'anillahi ta'ala, karena pada saat itu adalah saat-saat orang lalai daripada Allah Ta'ala. Jadi siang bolong itu orang baik yang lalai itu. Nah, ketika siang bolong orang baik yang lalai, sementara kita ingat, bahkan kita siap-siap untuk melaksanakan sholat, kita wudhu, kita datang ke masjid. Nah, saat itu adalah saat yang paling utama, di mana manusia yang lain banyak yang lalai daripada Allah. Wasdiqolihim bihumumid dunya, dan banyak manusia yang sibuk dengan urusan dunia, ya, entahlah yang dagang, entahlah yang kerja, itu jam-jam sibuk itu, jam-jam sibuk. Makanya banyak yang lalai itu pada saat-saat itu. Sibuk bobo. Sibuk bobo. Apalagi Ma'aris bukan main itu sibuk, ramai itu. Jam-jam segitu waktu dia ramai lah. Karena bobo tak? Ya bobo. Habis nota dia. Tidak nota. Dalam fil ihyai, demikianlah ini keterangan ini fil ihyai dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waktu sholat tahiyatul masjid, setelah kita tadi hadir di masjid, lalu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Wa tantazirul muadzin fatujibahu, dan kau menunggu muazin, orang yang azan, fatujibahu, maka engkau menjawab azannya. Kama taqaddama bayanu dzalika kulluhu, sebagaimana telah terdahulu penjelasan tentang menjawab azan seluruhnya. Ini udah nih, pada pembahasan yang lalu tentang kita menjawab azan. Tsumma taqumu ila ihyai ma bainal adzani wal iqamati. Tsumma taqumu, kemudian engkau bangkit, bangun, ila ihyai ma bainal adzani wal iqamati, kepada menghidupkan perbuatan antara azan dan iqamah. Artinya kita biasa itu setelah saat antara azan dan iqamah, itu kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang bagus. Dengan apa? Fatusalli arba'a raka'atin, engkau sholat 4 rakaat
akibat zawali setelah matahari tergelincir, artinya setelah masuk waktu zuhur. Sholat 4 rakaat. Nah, ini sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Bitaslimatin wahidatin, dengan satu salam. Nah, ini diakhiri dengan satu salam. 4 rakaat dengan satu salam. Wa madhabu Syafi'i anaha mahna-mahna. Dan di dalam madhab Imam Syafi'i bahwasanya sholat sunnah qobliyah zuhur itu makna 2 rakaat. Kasairin nawafili, seperti sholat sunnah yang lain. Wahwa dari soal fihi akhbaru kada bilihiyai, sebagaimana ini keterangan hari sohe kada bilihiyai, demikianlah di dalam kitab Ihya dijelaskan seperti ini. Memang si Imam Imam Nawawi ngajarinnya bitaslimin wahidatin, dengan satu salam. Boleh kita kerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dengan satu salam, boleh. Cuma dijelaskan juga kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya sholat sunnah qobliyah zuhur itu 4 rakaat dikerjakannya mahna 2 rakaat seperti sholat sunnah yang lainnya. Dan ini menurut keterangan hadis sahih di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yatuluhunna ay hadhihi rakaati, Rasulullah itu memanjangkan rakaat di dalam sholat sunnah qobliyah zuhur, dipanjangin kalau Rasul mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur. Wa yaqulu, kemudian bersabda, hada waktun tuftahu fihi abwabus samai fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun shalih. Lalu Nabi bersabda, hada ay waktu zawali, saat ini, saat waktu zawal, waktu tuftahu fihi abwabus samai, adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Wa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun shalih, maka aku ingin bahwa amal soleh itu diangkat pada saat itu. Nah, itu kata Nabi, pada waktu siang hari, waktu zawal, itu pintu-pintu langit dibuka. Makanya Nabi senang mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur itu dan dipanjangin rakaatnya, karena kepengen amal solehnya saat itu diangkat langsung ke atas, karena pintu langit saat itu terbuka. Kamarahu Abu Ayyub al-Ansari, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Ansari. Wa hadhil arba'u qabla zuhri sunnatul muakkadatun, dan sholat sunnah qobliyah zuhur ini yang 4 rakaat adalah sunnatul muakkadatun, itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sholat sunnah zuhur qobliyah zuhur itu 2 rakaat itu baru muakkadah, tapi 2 rakaat lagi ya muakkadah. Makanya kalau kita mengerjakan 4 rakaat biar dapat yang muakkadah, dapat juga yang baru muakkadah. Ala qaulin, atas satu pendapat. Warjihu, dan ada pendapat yang rojih. Rojih itu bahasanya apa ya? Pendapat yang cakep gitu, yang kuat, yang sahih, yang paling bagus. Anna rakaat ini qabla zuhri akadu min jumlatil arba'ati, bahwasanya melakukan salat sunnah 2 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur akadu itu lebih kuat, lebih muakkadah lagi min jumlatil arba'in, daripada salat qabla zuhur 4 rakaat. Itu pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, bahwasanya kalau kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat itu lebih kuat lagi, lebih muakkadah lagi. Tadi yang dibilang bahwa 2 rakaat itu muakkadah, yang 2 rakaat lagi itu muakkadah. Jadi kita yang melakukannya 4 lah.
biar dapat dua-duanya. Kama fil ihyani, sebagaimana keterangan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa hadha huwal mu'tamad, dan inilah pendapat yang paling mu'tamad. Artinya pendapat yang paling utama, pendapat yang paling rajih, bahwasanya salat zuhur yang paling kuat, yang paling muakkadah itu salat sunat qabla zuhur itu jumlahnya 2 rakaat, 4 rakaat. Cuma kalau kita bisa kerjain 4 rakaat gitu. Nah, namanya begini kan, Anda bilang nggak apa-apa kita ngerjain sekali gitu seumur hidup, yang penting kita dapat ngerjain. Syukur-syukur bisa tidak terusan gitu. Salat fardu kita iringin namanya salat qobliyah dan ba'diyah. Apalagi kita ngerjain yang muakkadah juga, yang ghairu muakkadah juga. Biar jadi kebiasaan. Memang yang model begini nih kayak kita mah rada-rada susah gitu kalau kita pikirin mah. Kalau kita perhatiin mah rada-rada susah. Kecuali emang lingkungan kita kayak di pesantren begitu. Kita terikat oleh peraturan pesantren. Ayo sebelum zuhur siap-siap. Nah, itu udah diumumin siap-siap kita. Ya. Kalau kita telat dikit aja dah, itu ustaz dari depan masjid dan nunggu itu megang bambu, sambut kita. Nah, kalau di sini siapa yang menyambut gitu? Ya, ada yang menyambut. Ayo siap-siap Pak Aris, cepetan, sambut nih. Nah, Pak Aris ngawal, ya coba aja sambut gua. Nah, mudah-mudahan cuma kalau kita bisa gitu, kalau kita biasain buat diri kita mah insyaallah bisa. Biar kata kita amalin sekali gitu, langsung bisa diamalin dan sekali. Gak apa-apa, yang penting pernah diamalin. Kita aja. Allahumma salli. Alhamdulillah.